Seperti kita tahu, listrik, apalagi pada tegangan yang tinggi, itu sangat berbahaya. Tapi pernah nggak sih kalian melihat burung dengan santainya bertengger di atas kabel bertegangan tinggi? Kok bisa gitu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Seperti di judulnya dan tadi juga sudah disampaikan, kenapa sih burung bisa dengan santainya bertengger di atas kabel yang bertegangan tinggi? Nah, sebelum masuk ke sana, ada hal yang harus dipahami dulu. Ada perbedaan antara beda tegangan dan tegangan. Saya analogikan dengan ketinggian deh. Misal, apa yang terjadi kalau orang jatuh dari ketinggian 500 meter? Apakah orang tersebut akan celaka atau akan meninggal bahkan? Pertanyaan tadi belum lengkap, jadi bisa kita tanyakan ulang. Dia jatuhnya itu dari ketinggian 500 meter ke ketinggian berapa? Bisa saja dia jatuh dari ketinggian 500 meter ke ketinggian 499,5 meter. Itu artinya kalau misalkan dia di gedung, berarti ketinggian tempat dia jatuh 500 meter itu seperti jatuh dari sofa ke lantai lah, tapi di ketinggian yang 500 meter itu, di gedung yang tinggi. Nah, ada ketinggian, ada beda ketinggian. Nah, begitupun juga ada tegangan dan beda tegangan. Ketika burung itu bertengger di atas kabel bertegangan tinggi, maka di kedua kaki burung itu ada beda tegangan. Oke? Nah, beda tegangan di antara dua kaki burung itu tidak tinggi. Itu karena panjang bagian kabel tempat kedua kaki burung bertengger jauh lebih pendek dibanding panjang kabel keseluruhan. Kalau begitu nih, berarti ada dua pilihan arus mengalir. Pertama, lewat di kabel itu, dan atau lewat ke tubuh si burung itu. Kita analogikan lagi misalkan ke air deh nih. Kalau air mengalir gitu ya, dan ada dua pilihan air mengalir, air akan banyak mengalir ke saluran yang tidak banyak hambatannya. Nah, oke, kembali lagi ke burung. Ketika dia bertengger, kaki-kakinya itu nempel ke kabel, maka seperti tadi dikatakan ada dua jalan arus mengalir. Tapi masalahnya di sini kawatnya itu hambatannya jauh lebih kecil dibanding hambatan yang dimiliki oleh tubuh burung itu, sehingga arus akan mengalir hampir semuanya di kawat. Ya, ada sih arus yang mengalir di tubuh si burung, tapi sangat kecil sekali sehingga oleh burung tersebut tidak terasa. Jauh di bawah ambang batas arus yang akan menyebabkan burung itu mati. Kalau seandainya saja nih si burung itu bertengger satu kaki di kabel itu, satu kaki di misalkan penghantar yang terhubung ke tanah, maka di kedua kaki burung itu ada beda tegangan yang tinggi nih. Kabel sutet itu tegangannya tinggi dan kabel yang terhubung ke tanah itu tegangannya sangat rendah atau nol, ground ya. Maka akan ada arus yang sangat besar yang lewat ke tubuh burung sehingga burungnya akan mati gitu ya. Tapi selama kaki burungnya bertengger di kabel sutet yang sama, maka itu tidak akan menyebabkan burung mati. Beda kasus seperti misalkan begini nih. Nah, ini si burung yang ini nih sedang bertengger di logam atau apa nih, yang tentunya tegangannya tuh rendah atau tidak ada tegangannya. Lalu kemudian dia mematuk kabel yang tegangannya jauh lebih tinggi, maka akan ada arus yang mengalir dari kabel itu ke tubuhnya sehingga menyebabkan burung itu akhirnya kolaps. Nah, itu saja penjelasannya pada video kali ini, kenapa kok burung bisa dengan santainya bertengger di kabel bertegangan tinggi. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Firmansyah dari Tongsis Fisika.